Kelak Allah akan keluarkan untuk manusia kitaban mansyura, sebuah kitab catatan amal yang akan terpampang di depan manusia. Lalu Allah mengatakan apa? Iqra kitabak, baca ini kitab catatanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu menjadi saksi yang dapat memperhitungkan semuanya, dan tidak ada yang ditambah-tambah oleh Allah. Wa innahu lihubbil khair, bahwa saya manusia cintanya kepada harta la syadid, dia sangat kuat ya, sangat keras, sehingga dia akan rela mengorbankan waktunya, tenaganya. Orang yang cinta kepada harta, dia akan berjuang untuk memperoleh harta itu ya. Orang yang cinta kepada ilmu, dia akan berjuang. Makanya kecintaan itu penting. Mencintai apa yang kita lakukan itu sangat penting sekali. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta pada Rasulullah, dia akan berjuang. Begitu juga orang yang cinta kepada dunia, dia akan berjuang mati-matian, walaupun dia harus memutuskan hubungan kekeluargaan, walaupun dia harus melakukan sesuatu yang membahayakan ya, baik dunianya maupun akhiratnya, dia akan lakukan. Itu karena faktor kecintaannya. Nah, bagaimana terapi untuk semuanya? Nah, maka Allah Ta'ala katakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ya, inilah terapinya, bahwa manusia harus ingat bahwa dirinya akan mati. Kita tidak selamanya berada di atas bumi ini. Nanti kita akan masuk ke dalam bumi ini, dan nantinya kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Afala ya'lam, tidakkah manusia itu tahu? Tidakkah manusia itu yakin? Tidakkah manusia itu sadar? Makanya orang mukmin dia tidak akan menyimpan di dalam hatinya kecuali yang baik-baik. Wa husila ma fis sudur. Tatkala Allah Ta'ala membongkar semua isi hati manusia, manusia itu nanti kalau akan dibangkitkan ya sesuai dengan niatnya. Makanya selalu simpan dalam hati kita niat yang baik. Orang yang menyimpan niat buruk untuk dia lakukan, nanti akan dibangkitkan dengan niat buruknya itu. Waliyadzubillah. Nah, kalau kita nggak mendengar azan, ya kita sendiri yang bisa azan. Ya kita sendiri yang azan di waktu subuh itu di rumah-rumah kita, kemudian kita berangkat mencari masjid. Ya. Fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a. Lalu kemudian dengan dengan adanya kuda-kuda yang berlari kencang atau unta-unta yang berlari kencang ya, atau kendaraan-kendaraan apa saja yang berlari cepat itu, atau angin yang menghembus tadi, karena maknanya ada 4 saya katakan ya, itu kemudian akan menyebabkan bertebarannya debu ya, ketika kuda itu berlari cepat, maka akan menyebarkan debu. Fa asarna bihi naq'a, ya, dengan sebab kendaraan itu akan menimbulkan abu. Fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jama'a, maka kemudian para pasukan itu dengan kuda-kuda tadi di tengah-tengah bertebaran debu, sehingga menjadikan para musuh itu tidak dapat memandang dengan jelas ya kepada para pasukan kaum muslimin yang datang dengan kuda-kuda mereka. Akhirnya mereka bisa masuk di tengah-tengah perkumpulan musuh ya, pasukan musuh. Jadi dengan mudah pasukan kaum muslimin yang berkuda atau berkendaraan itu, mereka akan bisa masuk di tengah-tengah mereka. Fawasatna bihi jamaah, ya, maka masuklah kuda-kuda itu atau kendaraan-kendaraan itu masuk menerobos di tengah-tengah pasukan. Ya, fawasatna bihi jamaah. Nah, inilah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala ya, dengan
kuda-kuda perang atau unta-unta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, ya dari Mina ke Muzdalifah, ke Arafah dan semacamnya, ya. Dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala dengan angin, di mana angin adalah merupakan salah satu bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa. Jadi Allah membuka angin-angin ini. Kata angin jamaah sekalian dalam bahasa Arab disebut dengan rih. Nah, ketika disebutkan dengan kata banyak dengan bentuknya yang jamak, yaitu riyah. Rih itu satu, kalau riyah itu banyak. Nah, kalau disebut dengan rih itu menandakan itu angin yang membawa azab. Ya, seperti kita lihat sekarang ini bagaimana kejadian hebat yang dahsyat, ya, kebakaran di Amerika, yang kemana kemudian kebakaran itu melalap dan mengenai banyak tempat. Itu karena pengaruh angin yang membawa api tadi, ya, sehingga menjadi merata kebakaran itu di mana-mana di Los Angeles atau di Amerika itu. Nah, itu namanya rih, ya, disebut dengan rih, angin yang membawa azab. Nah, adapun angin yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu disebut dengan kata riyah. Riyah jamak dari kata rih. Nah, ada yang Rasulullah SAW kalau beliau mendapati ada hembusan angin, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alha riyahan, ya Allah jadikan ini angin rahmat, la rihan, bukan angin azab yang membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau rih dengan bentuk satu itu adalah maknanya angin azab. Kalau riyah yang bentuk jamak itu maknanya adalah angin rahmat. Itu untuk menunjukkan jamaah sekalian kepada kita sekalian bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak, ya. Makanya disebut dengan kata jamak riyah. Allahumma ij'alha riyahan la rihan. Ya Allah jadikan ia adalah angin rahmat bukan angin azab. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita masuk pada apa yang kemudian menjadi jawaban dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di surat sebelumnya. Apa surat sebelum surat Al-Adiyat? Surah Az-Zalzalah. Ya, pada surah Az-Zalzalah. Di mana di surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bahwasanya bumi yang kita pijak ini kelak akan berbicara, ya, akan memberitakan tentang semua berita-beritanya. Nah, termasuk berita-berita yang nanti akan disampaikan oleh bumi ini adalah berita-berita dari dari kendaraan kita dan apa yang disebabkan oleh kendaraan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan dibicarakan oleh bumi kita. Ya. Bumi kita akan berbicara nanti bahwa di tempat ini kita pernah mengendarai kendaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan untuk ke masjid, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, atau yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Ya, suara-suara itu dan bekas-bekas dari abu-abu yang disebabkan oleh terjangan kendaraan kita itu akan diberitakan oleh bumi ini kelak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ya. Kemudian apa jawaban
dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Adiyat ini ada tiga. Ada tiga jawaban sumpah atau al-muqsam alaih. Inti dari sumpah-sumpahnya Allah Subhanahu wa taala pertama adalah innal insana li rabbih lakanud. Bahwasanya manusia terhadap Tuhannya dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah, ya, dalam menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, manusia sungguh kanut, ya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih banyak mengingat ujian yang Allah taala berikan kepadanya daripada kenikmatan yang Allah taala karuniakan. Dia lebih banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insan, bahwasanya manusia li rabbih, kepada Tuhannya, lakanut. Tentu di sini jamaah sekalian, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala manusia di sini adalah manusia yang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjalankan akan tugas hidupnya dengan sebenarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain, apa kata Allah taala di surah Al-Ma'arij itu, ada yang hafal di surah Al-Ma'arij, idza massahu syarru jazua, nah wa idza massahu khairu manu'a. Ya, manusia itu kalau ditimpa oleh kejelekan, ditimpa oleh musibah, ya, maka dia menjadi jazu', menjadi orang yang enggak sabaran, ya, ngongoan. Wa idza massahu khairu manu'a, tapi tatkala dia diberi dengan kenikmatan, kesenangan, rezeki dan semacamnya, dia menjadi pelit, berubah menjadi pelit. Illal musallin. Nah, lalu Allah Ta'ala memperkecualikan orang-orang yang selamat dari sifat-sifat yang jelek, yang merupakan sifat-sifat yang kurang terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap tugasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang salat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala enggak punya sifat seperti itu. Illal musallin ila akhiril ayat. Yang pertama itu, innal insana li rabbih lakanut. Bahwasanya manusia terhadap Tuhannya, terhadap pelaksanaan dalam kewajibannya kepada Allah, terhadap hak-hak Tuhannya, dia sangat kekurangan, sangat kurang, ya, dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang lebih banyak mengingat akan nikmah daripada nikmat, ya, daripada karunia. Dia lebih banyak mengingat ujian, yang musibah yang Allah timpakan kepadanya daripada kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia ini berapa banyak oleh Allah taala diberi kenikmatannya sejak kita hidup di dunia ini sampai kita mati. Tapi manusia terkadang lebih mengingat akan yang sedikit tadi dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan Allah yang sangat banyak. Sehingga dengan demikian syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga sedikit. Ya, lebih banyak enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kalau seandainya mau mensyukuri semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada pekerjaan lain dari seluruh pekerjaan kita kecuali syukur kepada Allah taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu tampak pada diri kita. Ya, selalu Allah taala berikan kepada kita. Kenikmatan Allah selalu turun pada kita semuanya. Makanya enggak ada perbuatan yang lain kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya syukur itu selain kita ucapkan dengan lidah kita sebagai bentuk penyebutan kita kepada zat yang memberikan kenikmatan itu,
ya kita ekspresikan dengan amaliyah kita berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu, yang kedua, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan bahwasanya manusia atas kecerobohannya, atas kekurangannya dalam bersyukur, atas kelemahannya dalam melakukan tugas-tugas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia itu menjadi saksi. Wa innahu ala dzalika lasyahid, baik di dunia dan utamanya kelak di akhirat. Ya, di dunia dia mengakui akan kejelekan-kejelekan dirinya, akan kealpaannya ya dalam melaksanakan syukurnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia mengatakan, dia merasakan itu. Dan apalagi nanti di akhirat ketika semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah taala, kalau kita perhatikan di akhir surah Az-Zalzalah, itu satu surah sebelum surah Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada manusia. Jadi kata Allah taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil zarrah yang dilakukan oleh manusia dari kebaikan itu pasti ditampakkan oleh Allah, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalannya adalah persoalan Allah memperlihatkan, dan manusia mengakui itu, menjadi saksi terhadap apa yang dia lakukan dengan apa yang dicatat dalam kitab catatan yang kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia nggak bisa lagi mengingkarinya. Innahu ala dzalika lasyahid, dia akan menyaksikan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insan, setiap manusia kata Allah, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu, Allah akan keluarkan untuk manusia kitaban mansyura, sebuah kitab catatan amal yang akan terpampang di depan manusia. Lalu Allah mengatakan apa? Iqra kitabak, baca ini kitab catatanmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu menjadi saksi yang dapat memperhitungkan semuanya. Ya, manusia akan menyaksikan itu semuanya, dan tidak ada yang ditambah-tambah oleh Allah. Ya, apa yang dia tidak lakukan ya, tidak akan dia dapati dalam catatan itu, dan tidak ada juga yang dikurang-kurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi semua yang dia lakukan, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya akan dilihat dalam kitab catatannya ini. Enggak ada yang dikurangi, enggak ada yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sekecil zarrah pun yang dilakukan oleh manusia dari kejelekan, pasti dia akan melihatnya. Jadi surat Az-Zalzalah ini mengabarkan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang mencatat dan akan memperlihatkan semua apa yang dilakukan oleh manusia, ya, dari yang besar sampai yang kecil, sehingga tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Allah dari perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Semuanya akan dilihat oleh manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Di manusia akan benar-benar akan menyaksikan, ya, akan dirinya di dunia. Dia akan mengakui dan menyesali. Nah, beruntung ketika manusia mau mengakui dan menyesalinya ketika di dunia, sebelum ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya di akhirat nanti. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan disumpahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nafsu manusia yang yang salah satunya itu adalah yang disebut dengan nafsu lawwamah.
Nafsu lawwamah itu yang mencela dirinya, ya, ketika dia melihat akan kekurangan dirinya dan mengakuinya, lalu dia memperbaikinya, ya, memperbaiki dirinya. Ada orang yang kebal, ya, yang nggak mau melihat kekurangan dirinya, dia tidak mau menyesali akan perbuatan dirinya, sehingga dia tidak bisa memperbaiki untuk melakukan yang terbaik kemudian. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Lawwamah kalau di dunia ya sangat beruntung. Orang ketika mencela dirinya karena kekurangannya, karena keteledorannya, ya, maka dia akan memperbaiki dirinya. Tapi ketika di akhirat dia baru mengakui, ya nggak ada kesempatan sudah untuk memperbaiki dirinya. Jadi seorang nanti akan sangat menyesal, ya, ketika dia melihat semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala gandeng itu sumpahnya dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah, kata Allah, dengan nafsu al-lawwamah yang mencela dirinya, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian yang ketiga, ada juga yang menafsirkan wa innahu ala dzalika lasyahid, hunya di situ dhamirnya, kata gantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang wa innahu kembalikan kepada al-insan, kembalinya kepada manusia, bahwasanya manusia benar-benar menyaksikan akan semua yang terkait dengan dirinya. Ada yang mengembalikan wa innahu, hunya itu kembali kepada rabbih, wa innal insana li rabbih, kembalinya kepada Rabb, yani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah taala atas hal itu la syahid, benar-benar mengetahui, benar-benar menyaksikan. Karena bagi Allah taala enggak ada yang tersembunyi, enggak ada yang tidak tampak, ya, semuanya tampak bagi Allah. Kemudian yang ketiga, wa innahu, dan bahwasanya, nah, kalau ini jelas sepakat, hunya kembali kepada al-insan, kepada manusia tadi. Wa innahu, dan bahwasanya manusia itu lihubbil khair, cintanya terhadap al-khair. Al-khair yakni al-mal, ditafsirkan kebaikan yang dimaksud di sini itu adalah harta. Karena memang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu dengan hartanya itu menjadi baik. Ya. Bukan kemudian dengan hartanya dia menjadi jelek. Bukan dijadikan hartanya sebagai sarana untuk melakukan kejelekan, tapi untuk melakukan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ni'mal malis salih inda rajulis salih. Kata Rasulullah, sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada pada seorang yang soleh. Ya, kalau anda ditanya, kalau ada orang soleh dan anda ditanya apa yang anda gunakan dengan harta anda ketika anda mendapatkan rezeki, maka tentunya dia akan gunakan hartanya, dia akan distribusikan hartanya dalam hal-hal yang baik. Nah sebaliknya, kalau orang yang boleh, orang yang jahat, orang yang tidak soleh, ketika ditanya dia apa yang akan dia gunakan ketika dia punya uang, maka pasti dia akan gunakan untuk membelanjakan hal-hal yang tidak baik, ya. Makanya Rasulullah mengatakan ni'mal malis salih inda rajulis salih, sebaik-baik harta itu ketika ada pada orang yang soleh. Makanya kita doakan orang-orang soleh ini banyak uangnya, ya, Allah kasih rezeki yang banyak, ya, karena akan menjadi baik, bermanfaat. Kebaikannya akan berdampak bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga, untuk yang lainnya, untuk orang-orang yang baik, yang ada di sekitarnya. Jadi kebaikannya akan berdampak. Dan itu memang seharusnya begitu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kekuatan, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita baca setiap pagi,
doa-doa ini adalah memohon kekuatan kepada Allah Ta'ala. Pertama dia minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang menjadikan kita gelisah, menjadikan kita sumpek, ya, ham, ya, sehingga hati kita nggak tenang, ham, ada ham. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala karena ini akan melemahkan kita, ham, ya. Wal hazan, kesedihan yang terus menerus, kita minta kepada Allah perlindungan agar orang mukmin itu senang. Orang mukmin diberikan oleh Allah Ta'ala keceriaan, ketentraman. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita berlindung juga kepada Allah Ta'ala dari kelemahan, ya, rasa lemah, rasa apes, al-ajz wal kasal, dan sikap malas. Bukan sifatnya orang mukmin. Malas itu bukan sifatnya orang mukmin. Itu justru itu menjadi sifat yang dia minta kepada Allah agar dijauhkan, agar dibersihkan dari dirinya, sifat malas itu. Biarkan yang lemah, biarkan yang tertimpa dengan kegalauan, kesumpekan, kesedihan itu orang yang jahat, ya, bukan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan dada, diberikan kesenangan, kebahagiaan, ya, dan kemampuan yang kuat, al-ajaz wal kasal, dan menjadi orang yang pekerja yang semangat, bukan menjadi pekerja yang pemalas, bukan. Nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah selamatkan dari kita akhlak-akhlak lemah ini. Ini akhlak-akhlak yang lemah, al-ajaz wal kasal. Wa a'udzubika minal jubn wal bukhl. Kemudian kita berlindung juga kepada Allah Ta'ala dari sifat pengecut, penakut, dan bakhil. Wa a'udzubika minal jubn wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain. Kemudian yang terakhir adalah ghalabatid dain, terlilit dengan hutang. Biarkan yang terlilit hutang itu orang-orang yang jahat, sehingga mereka nggak bisa dengan kondisinya itu tadi, dia menjadi lemah sehingga nggak bisa berbuat kejahatan yang akan dia lakukan, ya. Tapi orang-orang yang baik, ya, agar dia tidak terlilit hutang, min qalabatid dain wa qahri rijal, dan berada dalam hegemoni kekuasaan orang-orang yang jahat. Nah, jadi kita minta kepada Allah agar semua belenggu-belenggu yang menjadikan kita lemah ini terlepas dari kita, sehingga bangkit seorang mukmin itu menjadi seseorang yang bergairah dalam hidupnya untuk melakukan banyak kebaikan. Jadi biarkan yang malas, orang-orang jahat, yang miskin, yang terlilit hutang, orang-orang jahat, ya, sehingga mereka tersandra dengan semua itu untuk tidak kemudian dapat melakukan kejahatannya. Tapi orang mukmin jangan sampai tersandra dengan itu semuanya, baik sifat yang ada pada dirinya, ya, atau faktor-faktor yang dari luar, ya, dia digencet oleh orang yang jahat atau yang lainnya. Memang semuanya selalu antara dua faktor itu. Faktor-faktor kelemahan itu antara dari diri kita atau dari luar. Jadi Allah Ta'ala seringkali di dalam Al-Quranul Karim kita mendapati Allah menyebutkan harta itu dengan kata kebaikan, ya, kata kebaikan, karena memang ini sebagai tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harta itu menjadi kebaikan pada diri kita, bukan menjadi suatu kejelekan. Wa innahu lihubbil khair, bahwasanya manusia cintanya kepada harta la syadid, dia sangat kuat, sehingga dia akan rela mengorbankan waktunya, tenaganya untuk memperoleh harta. Karena apa? Karena kecintaannya yang sangat kuat. Makanya orang ketika dia senang dengan apa yang dia lakukan, ya, ketika dia cinta, ada rasa cinta terhadap apa yang dia lakukan, maka dia akan berjuang untuk memperolehnya.
Orang yang cinta kepada harta, dia akan berjuang untuk memperoleh harta itu. Orang yang cinta kepada ilmu, dia akan berjuang walaupun dia harus tidak tidur malam, ya, dia harus begadang untuk mendapatkan ilmu, dia akan berjuang. Makanya kecintaan itu penting. Mencintai apa yang kita lakukan itu sangat penting sekali. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta pada Rasulullah, dia akan berjuang. Begitu juga orang yang cinta kepada dunia, dia akan berjuang mati-matian walaupun dia harus memutuskan hubungan kekeluargaan, ya, walaupun dia harus melakukan sesuatu yang membahayakan, baik dunianya maupun akhiratnya, dia akan lakukan. Itu karena faktor kecintaannya. Dan manusia itu, kata Allah Ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cintanya terhadap harta itu sangat, ya, sangat keras kecintaannya terhadap harta. Lalu kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat dari surah Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan terapi bagaimana kita ini agar tidak hanya mengingat akan nikmah, ujian, musibah yang Allah berikan, tapi kita lebih mengingat akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang Allah berikan. Kita tidak menjadi manusia yang dikatakan manusia yang kanut pertama, dan kemudian tidak menjadi manusia yang cintanya terhadap harta itu sangat berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, bagaimana terapi untuk semuanya? Maka Allah Ta'ala katakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ya, inilah terapinya, bahwa manusia harus ingat bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya nanti akan masuk dalam kubur. Kita tidak selamanya berada di atas bumi ini, nanti kita akan masuk ke dalam bumi ini, dan nantinya kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Afala ya'lam, tidakkah manusia itu tahu, tidakkah manusia itu yakin, tidakkah manusia itu sadar? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, apabila nantinya dibangkitkan, dikeluarkan semua apa yang ada dalam kubur. Kemudian yang kedua, wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan apa yang ada di dalam dada, sifat-sifat yang kita simpan, keinginan-keinginan yang kita sembunyikan di dalam dada kita, nanti semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal badalahum, bahkan kata Allah nanti akan tampak kepada manusia ini maka nuyukhfuna min qabl, semua apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Dada kita ini menjadi tempat yang sangat secret, ya, atau menjadi tempat yang sangat tersembunyi untuk dapat menyimpan hal-hal yang rahasia. Tapi semua rahasia-rahasia ini akan diungkap oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga mengatakan dalam surah At-Tariq itu, apa kata Allah Ta'ala? Was-sama'i wat-tariq, ya, wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafidh falyanzuril insan mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat-tara'ib. Apa kata Allah? Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Pada hari nanti akan ditampakkan semua rahasia-rahasia. Semua yang kita simpan dalam dada kita akan ditampakkan. Makanya orang mukmin, ya, dia tidak akan menyimpan di dalam hatinya kecuali yang baik-baik. Ya, dia akan menyimpan yang baik-baik dari niat yang soleh. Dia selalu memperbarui niatnya dengan niat-niat yang soleh. Karena manusia ini nanti, kata Rasulullah SAW, yang seperti dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, manusia itu nanti kalau akan dibangkitkan, ya, sesuai dengan niatnya. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Makanya selalu simpan dalam hati kita niat yang baik. Kalau terjadi bala, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Kalau terjadi bala yang kemudian membinasakan semua manusia, ya, baik yang soleh maupun yang jahat,
semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya rahmat itu akan merata dan yang namanya bala juga merata. Ar-rahmatu ta'um wal bala ya'um. Rahmat itu sifatnya merata, ya. Wal bala, bala juga merata. Jadi dalam riwayat hadis itu dikatakan ketika terjadi longsor, ya, yukhsafu bihi, yang kemudian masuk ke dalam tanah, ya, karena longsor itu tadi baik dari yang orang yang pertama sampai orang yang terakhir, ya, yang baik yang buruk semuanya kemudian. Nah, lalu kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas niat mereka. Nah, orang yang menyimpan niat buruk untuk dia lakukan baik pada orang lain atau pada siapa saja, ya, nanti akan dibangkitkan dengan niat buruknya itu. Waliyadzubillah. Nah, makanya kita harus selalu ingat kepada ini jamaah sekalian. Ya, selalu kita ingat bahwa pertama adalah idza bu'thira ma fil kubur, tatkala dikeluarkan semua isi kubur yang menyimpan jasad-jasad manusia yang tadinya ada di luar tanah, di luar bumi, kemudian ada dalam bumi, kemudian akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tatkala Allah taala membongkar semua isi hati manusia, wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan semua apa yang ada dalam dada manusia. Nah, dengan dua ini jamaah sekalian, maka akan menjadi terapi bagi manusia agar dia benar-benar melaksanakan tugas hidupnya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi zuhud, ya, terhadap dunia ini dengan dia mendahulukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada terlalaikan dengan hartanya, dengan dunianya. Dengan dua hal ini ya Allah taala menjadikan manusia supaya terus mengingat akan Allah dan tugasnya kepada Allah serta menjadi zuhud terhadap dunia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Kalau di surat Az-Zalzalah Allah memberitahukan kepada kita bahwa akan kemampuan Allah untuk menampakkan semua apa yang kita lakukan, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, sedangkan di surah Al-Adiyat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini inna rabbahum, saya Tuhan mereka, ya di Allah, bihim terhadap mereka, yauma idzin pada hari itulah khabir, benar-benar akan memberitakan. Jadi bukan hanya sekedar menampakkan, ya, selain ditampakkan oleh Allah sehingga manusia mengetahui, Allah akan memberitakannya. La khabir, Allah Maha tahu dan Allah taala akan memberitakan semuanya kepada kita. Lalu apa? Setelah ditampakkan dan setelah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan balasan. Allah akan memberikan balasan kepada manusia, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Kalau baik akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, bahkan dengan yang lebih baik, dan tapi ketika jelek maka Allah akan membalasnya dengan kejelekan pula. Demikian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita renungkan dari surah Al-Adiyat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.